warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, materi yang akan saya sampaikan mengenai aswaja. Namun sebelum materi tentang aswaja ini kita mulai, mari kita awali dengan membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dan ilmu yang bermanfaat pada hadis ilmiah wa ala kulli salihah wa ila qadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anakku sekalian yang sangat saya sayangi, untuk materi aswaja ini sangatlah penting kita untuk mempelajarinya dan memahaminya dengan baik, karena berhubungan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana dengan keselamatan akidah kita akan mendapatkan bukan hanya kebahagiaan di dunia, namun juga nantinya kebahagiaan di akhirat yang kita dambakan bersama. Mengenai istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini terdiri dari 3 istilah. Yang pertama adalah ahlun, yang kedua adalah sunnah, dan yang ketiga adalah jamaah. Pengertian daripada ahlun itu sendiri memiliki 3 makna. Bisa dikatakan sebagai keluarga, semacam ahlul bait. Bisa diartikan dengan pengikut, misalnya ahlu sunnah berarti pengikut sunnah. Bisa diartikan sebagai penduduk, misalnya ahlul jannah berarti penduduk surga. Kemudian sunnah secara bahasa adalah jejak dan langkah. Sedangkan secara syariat yaitu jejak langkah yang diridhai oleh Allah, menjadi pijakan dalam beragama dan pernah ditempuh oleh Rasulullah atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti sahabat. Ini pengertian secara istilah atau syariat. Sedangkan pengertian secara urfi atau secara tradisi adalah ajaran yang dilalui oleh seseorang panutan dalam agama, seperti nabi atau wali atau ulama. Ini pengertian sunnah. Kemudian perlu juga kita pahami dari rangkaian ahli sunnah ini dan al-jamaah sebagaimana yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, bahwasanya sunnah itu adalah secara syar'an ismun littariqah al-mardiyah al-maslukah fid din salakaha Rasulullah aw ghairuhu mimman huwa alima fid din kas-sahabah, sebagaimana sabda Rasulullah, alaikum sunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin min ba'di. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rangkaian kata yang ketiga daripada ahlu sunnah adalah al-jamaah, yang berarti kelompok, yaitu tujuannya adalah menjaga kebersamaan dan kerukunan. Hal ini didasarkan daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayat. Kemudian juga didasarkan oleh sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas 'alaikum bil jamaah wa iyyakum wal furqah. Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian hidup berkelompok, bersama dalam kerukunan, jangan sampai kalian terjadi perpecah belahan. Maka dari rangkaian
istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, maka kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan aswajah itu sendiri, ya. Jadi aswajah itu sendiri atau Ahlus Sunnah wal Jamaah dari rangkaian pengertian secara istilah tadi itu dan juga secara bahasa, bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah orang-orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar moderat, yaitu at-tawasud, ya. Tidak ekstrim kiri maupun ekstrim kanan, di tengah-tengah moderat. Kemudian keseimbangan, adanya tawazun. Kemudian yang ketiga toleran. Jadi orang-orang yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berlandaskan atas dasar-dasar moderat, keseimbangan dan toleran, itu bisa dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah atau aswajah. Sedangkan secara paham keagamaan, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dalam pengambilan sumber hukumnya adalah 4 sumber hukum, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum yang paling utama, yang kedua adalah Al-Hadis, kemudian yang ketiga adalah Al-Ijma', sedangkan yang keempat adalah Qiyas. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur dan mutawatir selama 23 tahun, yang bernilai ibadah bagi yang membacanya, kemudian wajib, ya, menjadi mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis adalah perkataan, kemudian perbuatan dan ucapan dari Nabi Muhammad SAW. Sedangkan ijma' adalah kesepakatan para ulama, ya, pada suatu masa tertentu. Sedangkan qiyas yaitu menganalogikan suatu permasalahan yang belum ada ketentuan hukumnya baik dalam Al-Quran, hadis maupun ijma' dengan hukum yang sudah ada ketentuan, ya, karena adanya persamaan ilah, persamaan alasan-alasan yang menjadikan hukum yang sama, sebagaimana misalnya hukum narkoba dalam Al-Quran nggak kita dapatkan, ya, kita cari, ya, nggak ketemukan hukum narkoba dalam Al-Quran. Namun karena kesamaan ilah, sama-sama memabukkan, kerugiannya sama, maka dianalogikan hukumnya sama, dikiaskan dengan khamr atau minuman keras sehingga dihukumi haram. Adapun madhab, ya, pemahaman keagamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah secara akidah adalah mengikuti madhabnya Imam Abu Hasan bin Ismail al-Ash'ari yang meninggal pada tahun 936 Masehi. Kemudian yang kedua yaitu madhabnya Imam al-Maturidi, yaitu nama lengkapnya Abu Mansur Muhammad bin Muhammad al-Maturidi yang meninggal pada tahun 944 Masehi. Ini madhab secara akidah, yaitu Imam al-Ash'ari dan Imam al-Maturidi. Sedangkan madhab aswajah secara fikih adalah berlandaskan pada salah satu daripada madhab 4, yaitu madhabnya Imam Abu Hanifah atau Hanafi. Yang kedua itu madhabnya Imam al-Maliki, ya. Yang kedua adalah madhabnya Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat adalah madhabnya Imam al-Hambali. Jadi para pengikut aswajah mengikuti salah satu daripada 4 madhab secara fikih. Sedangkan secara tasawuf, para pengikut aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini mengikuti daripada Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, kemudian juga Imam Al-Ghazali. Ya, kedua imam besar ini adalah sebagai imam di dalam tasawuf, yaitu Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, kemudian Imam Al-Ghazali dalam para pengikut aswajah Ahlus Sunnah wal Jamaah.
Kemudian selanjutnya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ya, sebagaimana juga ditegaskan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahwasanya Ahlus Sunnah ini siapa? Fahum ahlu tafsir wal hadis wal fiqh, fa innahum al-muhtadun al-mutamassikuna bi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wal khulafa'i ba'dahu rasyidin wa hum ta'ifatun najiyah. Jadi Ahlus Sunnah ini adalah ulama ahli tafsir, ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, yang mana mereka itu mendapatkan petunjuk yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi dan juga mengikuti sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin, dan mereka ini termasuk kelompok yang an-najiyah, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kesemuanya terkumpul di dalam salah satu daripada imam mazhab 4, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Kemudian ciri-ciri, ya, yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ini harus kita ketahui ciri khas mereka atau karakteristik yang dimiliki oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kayak apa? Bahwasanya karakteristik daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah yang pertama, tidak saling mengkafirkan antara satu golongan dengan golongan yang lain, tidak merasa benar sendiri, ya. Jadi ketika terdapat perbedaan pendapat dalam furu'iyah, dalam cabang-cabang keagamaan, mereka ada kemungkinan pendapat dia benar dan pendapat saya juga benar. Pendapat saya benar ada kemungkinan salah, pendapat dia salah tapi ada kemungkinan benar. Jadi tidak saling mengkafirkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain ketika berbeda pendapat. Kemudian ciri khas yang kedua daripada Aswaja ini adalah golongan mayoriti atau golongan mayoritas kebanyakan umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ummati lan tajtami'a 'ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di dalam kesesatan. Fa idza ra'aitumul ikhtilafa 'alaikum bisawadil a'dham. Maka jika kalian mendapati perselisihan, fa 'alaikum bisawadil a'dham, maka ikutilah kelompok yang mayoritas. Karena dijamin bahwasanya yang mayoritas itu tidaklah bersepakat di dalam kesesatan. Karakteristik yang ketiga daripada Aswajah ini adalah golongan yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berjuang, berjihad untuk mencari keridhaan kami, pastilah kami akan memberikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Kita tahu bahwasanya adanya Aswaja, Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah sekelompok orang yang kesemuanya adalah bersatu, bekerja sama untuk berjihad di jalan Allah, mencari keridhaan Allah, sehingga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami mengenai karakteristik daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang setidaknya ada 3 tadi. Tidak mengkafirkan satu golongan dengan golongan yang lain, ya, selama perbedaan pendapat itu dalam furu'iyah, bukan dalam usul, bukan dalam dasar-dasar ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah kelompok yang mayoritas di kalangan umat Islam. Kemudian yang ketiga adalah mereka mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah memahami atau meyakini kelompok-kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah ini, ya,
dengan amaliyah yang tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana amaliyah Ahlus Sunnah An-Nahdiyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah ini diantaranya adalah mereka mempercayai adanya karamah, yaitu kelebihan, keistimewaan yang dimiliki oleh para wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, namanya karamah. Kemudian juga meyakini adanya syafaat nantinya di hari kiamat yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW kepada umatnya. Meyakini adanya syafaatnya Al-Quran, meyakini adanya syafaatnya amal-amal orang-orang saleh, meyakini ada syafaat daripada amalnya dia yang saleh, yang semuanya berlandaskan daripada hadis Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian juga meyakini Aswajah An-Nahdiyah ini adalah adanya keberkahan, barokah, ya. Dan keberkahan ini juga ditunjukkan oleh Rasulullah sebagai mukjizat beliau ketika beliau memberikan makanan kepada para sahabat yang secara akal itu hanya cukup untuk 1-2 orang saja, tapi ketika Rasulullah yang membagi maka cukup untuk 1 pasukan semuanya kebagian. Keberkahan ini punlah yang diyakini oleh Aswajah An-Nahdiyah. Kemudian kelompok Aswajah An-Nahdiyah ini sebagai amaliyah, ya, ciri khas, ya, adalah mereka juga berziarah kubur, ya. Karena apa? Sabda Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Memang dahulu awal-awal Islam Rasulullah melarang untuk berziarah, namun ketika mereka sudah kuat keimanannya, Rasulullah mempersilahkan untuk berziarah. Karena apa? Fa innaha tudzakirukumul maut. Karena dengan ziarah itu akan apa? Mengingatkan kita akan kematian. Karena orang itu akan mendapatkan nasihat yang sangatlah penting dan sangat membekas di dalam hatinya ketika dia melihat kematian di depan matanya, maka dia pun akan berusaha untuk menjadi orang yang beristiqamah dalam beribadah. Kemudian amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah yang lain sebagai tradisi Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama adalah tawassul di dalam berdoa, ya, bertawassul ketika dia berdoa. Maka setiap berdoa biasanya didahului oleh bertawassul kepada Nabi, bertawassul kepada para wali, bertawassul kepada guru-gurunya, bertawassul kepada orang-orang saleh, ya. Kemudian dia berdoa. Ini merupakan amaliyah yang dilakukan oleh Aswajah An-Nahdiyah. Kemudian melakukan wirid, ya, wirid dan setelah atau selepas daripada salat, ya, ini juga merupakan amaliyah Aswajah An-Nahdiyah. Kemudian selanjutnya adalah di dalam penentuan awal, ya, Ramadan atau awal bulan Hijriah melakukan 2 daripada amaliyah, yaitu hisab dan juga ruqyah. Bukan hanya hisab, tapi ruqyah juga dilakukan sebagai juga bentuk perintah daripada Rasulullah SAW. Ketika kita melihat hilal, maka kita diperintahkan untuk berpuasa. Tapi kalau tidak melihat, maka Rasulullah mengatakan fa'akmilu sya'bana salatina, maka kita istiqmal 30 hari bulan Sya'ban. Kemudian sebagai amaliyah An-Nahdiyah yang selanjutnya sebagai Aswajah adalah mengadakan acara maulid, manaqib, istighasa, tahlilan. Ini merupakan amaliyah Aswajah An-Nahdiyah yang merupakan bentuk daripada pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan istighasah tadi untuk diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan adanya maulid, kita menumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dengan adanya rasa cinta itu, maka kita akan berusaha untuk maksimalkan diri, ya, menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menjadi
hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian adanya rotib, ya. Rotib ini adalah semacam kumpulan-kumpulan doa dari ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis dari Rasulullah yang disusun oleh para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang terkenal adalah Rotib Al-Haddad, Rotib Al-Aqas yang diamalkan oleh Aswajah An-Nahdiyah. Kemudian adanya manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ya, ini juga merupakan amaliyah An-Nahdiyah yang mana dengan manaqib yang menceritakan daripada perjalanan para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun bisa menjadi orang-orang yang mengikuti jejak langkah beliau-beliau, sehingga kita menjadi orang-orang yang setidaknya mirip dengan perilaku mereka para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana para wali mengatakan, tashabbahu fa inna tashabbuha bil qaumi falahu. Bermirip-miriplah kalian dalam berperilaku dengan wali-wali Allah, karena dengan melakukan kemiripan amaliyah dengan mereka itu akan mendatangkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Adanya haul, adanya hizib, ya, adanya salat qabliyah, ya, Jumat, adanya adzan 2 kali ketika Jumatan, kemudian ketika Jumat pakai tongkat atau khutbah. Ini merupakan ajaran tradisi Aswajah An-Nahdiyah yang perlu kita kembangkan, dan semuanya adalah memiliki dasar hukum di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita pahami bersama, sehingga bisa kita ambil sebuah kesimpulan bahwasanya Aswajah ini merupakan sekumpulan orang, ya, yang memiliki metode berpikir keagamaan yang mencakup semua aspek kehidupan yang berdasarkan atas dasar moderat, keseimbangan, dan toleran. Adanya tawasud, tawazun, tasamuh di dalam amal beribadahnya. Ini penjelasan mengenai Aswajah. Mudah-mudahan menjadi penjelasan yang cukup bisa dipahami oleh adik-adik semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemanfaatan dan ilmu yang manfaat, barokah di dini wa dunya wal akhirah. Dan kami cukupkan, wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.